Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca modal, yaitu FDI atau Foreign Direct Investment. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Ogi Nur Ramadan, yang kedua ada Fadil Muhammad Rizal Siri, yang ketiga ada saya sendiri Anissa Aulia, dan yang keempat ada Ade Rafli Ferdiansyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian FDI. Apa sih FDI itu? Jadi FDI itu adalah penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment yang merupakan sebuah investasi yang berasal dari sebuah negara atau home country yang ditunjukkan untuk negara lain atau negara tuan rumah host country dalam jangka panjang. Pihak yang menjalankan investasi memiliki tujuan untuk memperluas bisnis dan mendapatkan keuntungan di pasar asing. Lalu selanjutnya ada teori FDI. Teori mengenai investasi langsung asing dikembangkan pertama kali oleh Himmer pada tahun 1965. Kemudian pemikiran Himmer dikembangkan oleh Bakri Deso yang dikembangkan pada tahun 1976. Yang berasumsi bahwa pengambilan keputusan investasi asing didasari oleh yang pertama, ada perusahaan harus memaksimumkan profit pada saat kondisi pasar yang tidak sempurna. Lalu yang kedua, ada pada saat kondisi pasar tidak sempurna, maka terbuka peluang penciptaan pasar internal untuk memotong dampak ketidaksempurnaan pasar. Dan yang ketiga, ada upaya internalisasi pasar secara internasional. Ini mengakibatkan terciptanya perusahaan multinasional. Perkenalkan, nama saya Ogi Nur Ramadan. Saya menerangkan faktor-faktor FDI di Indonesia. Penanaman modal berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal adalah berbentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, menurut Profesor Herman Tasdeguguk, berbagi studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari beberapa faktor, diantaranya upah buruh yang murah. Kenapa upah buruh murah? Karena di negara berkembang memiliki tenaga kerja yang jauh lebih murah dibanding negara maju. Jadi para investor dapat mengembangkan modalnya dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, kita dengan sumber daya mentah. Karena bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan di negara maju memiliki bahan mentah yang lebih terbatas dibanding negara berkembang. Ketiga, menemukan pasar yang baru. Di negara berkembang merupakan pasar yang spesifik untuk memasarkan hasil produksi dari negara maju. Dengan adanya pasar baru dapat membawa keuntungan sendiri bagi investor. Keempat, variasi dari alih teknologi. 5. Penjualan bahan baku dan suku cadang. Suku cadang kebanyakan dari otomotif. Yang kelima, insentif lain. Yang selanjutnya, status khusus negara tertentu dalam perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Ade Rafli Ferdiansyah. Selanjutnya saya akan membacakan tentang data investasi langsung yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2023. Di sini data pada tahun 2017 yaitu kuartal 1 dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret yaitu 2.645,92. Kuartal kedua yaitu 4.469,12. Kuartal yang ketiga 6.967,51. Kuartal yang keempat 4.419,49. Jumlah pada tahun 2017 yaitu 18.502,4. Pada 2018 kuartal 1 yaitu 4.737,6. Kuartal kedua yaitu 2.423,56. Kuartal yang ketiga 4.000
495,38, kuartal yang keempat 854,61, jumlah pada tahun 2018 yaitu 12.510,61. Selanjutnya pada tahun 2019 kuartal yang pertama yaitu 5.906,58, kuartal yang kedua yaitu 5.765,80, selanjutnya 5.246,7, selanjutnya 3.612,62. Jumlah pada tahun 2019 yaitu 20.531,7. Pada tahun 2020 kuartal yang pertama yaitu 4.312,39, kuartal yang kedua 4.487,76, kuartal yang ketiga yaitu 992,31, kuartal yang keempat yaitu 4.350,1. Jumlah pada tahun 2020 yaitu 14.142,47. Pada tahun 2021 kuartal yang pertama yaitu 4.523,55, kuartal yang kedua yaitu 5.391,10, kuartal yang ketiga yaitu 3.480,63, kuartal yang keempat yaitu 3.891,07. Jumlah pada tahun 2021 yaitu 17.286,35. Pada tahun 2022 kuartal yang pertama yaitu 4.648,58, kuartal yang kedua yaitu 6.596,2, kuartal yang ketiga yaitu 3.440,08, kuartal yang keempat yaitu 3.382,54. Jumlah pada tahun 2022 yaitu 18.067,22. Yang terakhir pada tahun 2023 yaitu kuartal yang pertama 4.376,40, kuartal yang kedua yaitu 3.924,81, kuartal yang ketiga yaitu 3.156,76, kuartal yang keempat yaitu 3.308,9. Jumlah pada tahun 2023 yaitu 14.766,6. Selanjutnya ada data transaksi finansial. Pada tahun 2017 berada pada titik 18.502,04. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 12.510,61. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi yaitu 20.531,07. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit yaitu 14.142,47. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 17.286,35. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari 2021 yaitu 18.067,22. Pada tahun 2023 mengalami penurunan hampir sama dengan tahun 2020 yaitu 14.766,6. Pada data ini yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan yaitu pada tahun 2019 yaitu 20.531,7 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis yaitu pada tahun 2018 yaitu 12.510,61. Saya Fadil Mamat akan menjelaskan tentang kurva grafik investasi langsung. Jadi pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai investasi. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan FDI di Indonesia pada tahun 2018 antara lain adalah efek pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, dan gejolak harga komoditas yang mengakibatkan investasi menunggu. Namun pada tahun 2019
realisasi investasi di Indonesia mencapai target yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah berharap investasi akan meningkatkan kembali setelah siklus politik dan ekonomi stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.